Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedamah. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam Dhammasakaca Online, meditasi online bersama season yang keempat, episode yang ke-57. Pada malam hari ini, Senin 25 September 2023, sesi meditasi online bersama dengan guru pembimbing kita, Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan share Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Elmi. Kepada Saudari Elmi kami persilakan. Dhammapada Cittawaga, syair 35. Dunika hasalah kuno yataka manipatino Cittassa Dhammato sadu Cittang dantang sukha wahang ti, yang artinya sukar mengendalikan pikiran yang binal dan senang mengembara sesuka hatinya adalah baik untuk mengendalikan pikiran. Suatu pengendalian pikiran yang baik akan membawa kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Saudari Elmi. Sebelum memulai kegiatan meditasi online bersama pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan, operator. Ya, Biku Dhamma Wijayo Mahatera, Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Dhamma Wijayo di Wat Bowora US, Wihara Bangkok, Thailand, pada tanggal 9 Maret 1979 pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Nama penabi Supajaya Somdek Pranyana Samwara Suwadano,
Guru penabisan Kamawacarya Pradamadilok, nama guru pembimbing Anusa Wanacarya Pradepkawi. Beliau sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi tersebar di beberapa kota Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, dan Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi www.dhamaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Ya, selanjutnya Bante akan menjelaskan pengantar meditasi. Silakan Bante, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang sangat-sangat menyenangkan karena kita harus bersukacita untuk melaksanakan tugas yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama. Maka dari itu sebelum kita menjelaskan, maka dari itu kita bersama-sama memberikan penghormatan dalam batin dan pikiran kita karena apapun yang diajarkan Sang Buddha berdasarkan batin yang murni yang ditemukan oleh Sang Buddha untuk mencapai kesucian atas usaha beliau sendiri, itulah yang kita bersama-sama menghormatin dengan bersama-sama berjuang untuk mencapai inti yang diajarkan oleh Sang Buddha, bersama-sama membersihkan, dan mencapai kemurnian dalam batin dan pikiran kita. Mari kita mulai dengan Nam Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam dunia ini kita semua sedang mencari dan mencari terus. Ada yang mencari keluar untuk memperkaya diri, mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari latihan demi latihan yang kita anggap itu akan mendatangkan satu manfaat yang luar biasa. Akhirnya kita akan menemukan I haven't found what we are looking for. Kita belum bisa menemukan apa yang kita cari yang dinyanyikan oleh seorang wanita yang sangat luar biasa dari Indonesia yang mendapatkan juara, yang mendapatkan segala-galanya. Beliau masih sekitar 18 usianya, itu kita acungkan jempol karena beliau ternyata ada ketidakmampuan dalam matanya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh apa yang bisa dilakukan. Ternyata dia masih memiliki kemampuan telinga, kemampuan mulutnya, kemampuan tangannya. Tetapi dia melatih semuanya. Akhirnya dalam waktu sekitar 5 tahun atau 6 tahun dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia memiliki kehebatan di dalam menyanyi dan melakukan piano maupun main musik lainnya. Itulah yang dikatakan siapapun yang berjuang untuk mencari apapun juga, kemampuan-kemampuan itu bisa dikembangkan. Demikian juga kita sekarang memahami bahwa kita bersama-sama memperjuangkan untuk mencari siapakah sesungguhnya yang menggerakkan kehidupan kita bersama. Ternyata Sang Buddha mengatakan, pikiran kita kalau cenderungnya salah, arahnya salah, mengikuti jalur yang salah, masuk di dalam kebencian, masuk di dalam keserakahan, masuk di dalam ketidaktahuan cara mengolah pikiran, ini namanya arah pikiran yang salah yang kita cari tidak akan mendatangkan tenang dan damai di dalam diri kita, malah menjadi satu problem, masalah yang terus-menerus yang membuat kita semua menderita bersama. Maka dari itu kita diminta, ayolah mulai sekarang merubah arah yang salah itu menjadi arah bagaimana kita bisa membebaskan
diri dari keserakahan, membebaskan dari kebencian, membebaskan dari ketidaktahuan. Disinilah yang dikatakan semuanya bersumber dari ketidaktahuan di dalam tata kelola cara berpikir kita masing-masing. Maka dari itu mulai sekarang dan seterusnya kita harus tahu akan pikiran kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh cenderung ke arah yang negatif atau ke arah yang positif. Disinilah yang dikatakan positif dan negatif, serakah atau benci, itu bukan agama apapun juga. Itu adalah penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan obat yang sangat manjur untuk mengatasi semua itu, kita harus mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan. Kebencian, ternyata kita harus mengalahkan dengan cinta kasih. Obatnya itu cinta kasih. Tapi cinta kasih ini bukan sekedar yang dikatakan saja, tetapi cinta kasih diharapkan bagaimana kita bersama-sama sungguh-sungguh bisa memahami arti daripada cinta kasih itu. Demikian juga kita harus paham yang kita sering ucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini kita sering ucapkan. Tetapi kita juga harus tahu apa yang dimaksud oleh Sang Buddha. Sudahkah kita pribadi masing-masing sudah bahagia? Lalu bagaimana caranya kebahagiaan itu bisa muncul? Ternyata kita harus menggunakan apa yang Sang Buddha ajarkan. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Dipimpin oleh pikiran kita. Dibentuk oleh pikiran kita. Barang siapa yang membiasakan dengan pikiran-pikiran positif, itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Jadi kita tahu, kita mau bahagia itu harus membiasakan dengan pikiran-pikiran positif sehingga kita bisa membuahkan kebahagiaan itu di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Misalkan kita ucapkan sadar damai berulang-ulang terus-menerus karena kita tahu itu positif, itu baik, itu berguna, harus kita bangkitkan selama positif. Atau kita bisa ucapkan Puttho, 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 karena kita tahu Puttho itu adalah beliau yang tersadarkan sempurna dan menemukan kedamaian yang sempurna. Itu makna daripada Puttho. Maka dari itu hampir sama dengan kita katakan sadar damai itu. Maka dengan demikian inilah kita harus rajin, harus semangat, berulang-ulang dibangkitkan supaya kita menemukan kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita tetap ngotot, tetap ndablek, tetap sesuka-sukanya, akhirnya apa? Akhirnya kita sudah hidup sekian puluh tahun, 40, 50, 60, 70, kita semua masih pikiran itu gesit, masih lincah, masih liar, mikir sini, mikir sana, terus bergerak, tidak pernah diam. Disinilah yang dikatakan hasilnya apa? Kekacauan, kebingungan, ketakutan, kecemasan, frustrasi dan stres. Disinilah yang dikatakan kita ada yang keliru di dalam tata kelola kebiasaan cara berpikir kita. Alangkah indahnya, marilah kita bersama-sama dengan penuh kebijaksanaan, ada keberanian untuk merevolusi mental kita supaya kita menciptakan pikiran-pikiran positif itu dibangkitkan berulang-ulang supaya kita menemukan apa itu yang dikatakan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan yang sangat simpel. Ingat, kebahagiaan bukan terletak di KTP kita beragama apa. Kebahagiaan juga bukan terletak dari jubah yang kita pakai. Atau mungkin kepercayaan yang kita yakinin. Itu bukan petunjuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu terletak tepat di dalam aktivitas cara berpikir kita untuk menghadapi masalah demi masalah itu. Maka dari itu Sang Buddha sudah menjelaskan sangat-sangat jelas, tidak perlu diragukan, sehingga kita pun akhirnya bila mana melaksanakan
dimanapun juga, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kapanpun juga, baik duduk, berjalan, berdiri, di mobil, naik sepeda motor, naik pesawat, naik kereta api, ucapkan aja sadar damai, sadar damai, sadar damai. Dalam arti kata, siapapun juga yang bisa membangkitkan energi positif dalam pikirannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam diri mereka masing-masing. Hal ini tidak perlu diragukan, tidak perlu diperbincangkan lagi, tetapi yang penting dan perlu dijalankan, dilakoni, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itulah tujuan sesungguhnya daripada mereka beragama adalah mereka memiliki kemampuan menata cara berpikir yang lain dari yang lain sehingga bisa menimbulkan kebahagiaan itu di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, ketika kita sudah memahami ini, kita juga diminta bagaimana kita bisa memahami kata-kata yang dikatakan cinta kasih itu. Lalu kita lanjutkan, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Apakah kita juga menderita? Kita, ya masih menderita. Bebas dari kebencian. Kita juga bertanya, apakah aku masih penuh dengan kebencian? Oh ya, ada sesuatu dongkol, tidak senang, masih ada. Berarti kebencian kita masih ada. Bebas dari semua kesakitan. Oh ternyata ya, aku masih sakit. Sakit gigi kayak, sakit lutut kayak, sakit punggung kayak, sakit lengan kita kayak, dan macam-macam. Ada penyakit dalam diri kita. Kita juga semoga kita bebas dari semua pikiran-pikiran negatif. Oh ternyata belum, aku masih ada pikiran negatif. Masih bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Oh ternyata semuanya belum kita bebas dari semua itu. Maka dari itu bagaimana kalau semua yang hal-hal negatif itu kita masih belum memiliki kemampuan membebaskan dari semua masalah itu, otomatis kita harus tahu apa yang diajarkan Sang Buddha. Sang Buddha mengumpamakan hal-hal yang negatif itu kita masukkan dalam satu kotak. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada masalah begitu banyak, ada pikiran-pikiran negatif yang begitu banyak. Tetapi kita inilah yang tidak pernah menyadarin bahwa kita tidak suka. Tapi ternyata kita kecemplung di dalam masalah itu, di dalam kotak itu. Jadi otomatis kita menderita. Maka dari itu kita hanya diminta, ayolah. Apa yang diajarkan Sang Buddha, kita belajar untuk menarik pikiran kita atau kesadaran itu di luar kotak. Lalu kita hanya mengamatin, menyadarin, memang di dalam kotak itu ada penderitaan, ada ketakutan, ada kebencian, ada begitu banyak masalah dan hal-hal yang negatif. Tetapi kita harus sadar, ternyata yang sadar ini seolah-olah bisa memisahkan. Loh, yang di dalam kotak itu kok masih tetap ada ya? Aku yang tahu ini kok tetap anteng ya, tetap tenang ya, tetap seimbang ya. Oh, kalau gitu aku di dalam si pengetahu saja, mengamatin saja, mengetahui saja, kita tidak kecemplung dalam masalah itu, kita bebas dari penderitaan. Itulah jalur untuk menemukan dengan sejelas-jelasnya. Dengan sistem seperti ini, mengerti seperti ini, memisah-misahkan seperti ini, ternyata kita akan mengatakan, di dalam batin kita itu tidak ada penderitaan. Dia hanya bersifat tahu dan sadar. Yang menderita, yang takut, yang bingung, yang stres, yang kecewa, yang benci, itu hanya permainan pikiran kita sendiri. Oh, itu permainan yang membuat kita seperti itu. Yang sadar itu tidak ada apa-apanya, cuma tahu bukan pikiran, cuma sadar saja, tahu saja. Itulah yang dikatakan bahwa Sang Buddha Maha Sadar, artinya beliau sudah tidak pernah
kecemplung mengikuti arus dari permainan pikiran itu, tetapi dia menggunakan semua energi pikiran itu masuk dalam kesadaran yang kuat, kokoh, tidak dipengaruhi oleh permainan pikiran, tidak dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak dipengaruhi oleh memori maupun perasaan apapun juga, dia only sekedar tahu dan sadar saja. Itulah yang dikatakan. Beliau tahu letaknya, di sinilah letaknya, bebas dari penderitaan. Akhirnya dia mencurahkan semua energinya, masuk terus-menerus di dalam kesadaran yang sempurna. Beliau selalu mencapai sadar dan damai yang luar biasa. Itulah sesungguhnya kunci inti daripada tujuan kita meditasi untuk bisa menciptakan kebahagiaan, untuk bisa menemukan cara bagaimana kita bisa mengatur pikiran, yang mana yang membuat kita menderita, jangan masuk ke penderitaan itu. Yang mana yang membuat kita bisa bebas dari penderitaan, ternyata hanya mengamatin, hanya menyadarin, itu hanya permainan pikiran, biarlah apa adanya pikiran itu, tetapi si pengetahui ini yang sadar, dia tidak pernah menderita. Mari kita bersama-sama mempraktekkan apa yang telah saya jelaskan ini, dipahamin dan diserap dalam pikiran kita masing-masing, sehingga kita bertekad sebelum kita meditasi. Mari ikutin dalam batin dan pikiran kita, tekad kita sebelum kita meditasi. Mulai saat ini, aku hanya membangkitkan kebijaksanaanku untuk menemukan damai, mencurahkan semua energi pikiran ke dalam kebijaksanaan dan kedamaian itu untuk menemukan kesadaran yang sempurna. Aku bertekad mulai saat ini dan seterusnya mengendalikan semua 6 indera ini, tidak memasukkan apapun yang negatif, supaya tidak pernah mengotori batin dan pikiranku lagi. Tetapi aku bersukacita untuk memasukkan program-program yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu mendatangkan damai dan bahagia bagi batin dan pikiran. Aku bertekad untuk melepaskan, membuang sampah-sampah yang tidak berguna, membersihkan secara total untuk menemukan inti yang murni di dalam batin dan pikiran kita bersama. Oke, kita siap duduk yang rileks dan santai. Bahwa di dunia ini tidak ada apapun yang lebih penting dari pikiran kita sendiri. Pikiran dan batin kita inilah 99,99% yang sangat penting. Masalah yang di luar diri kita hanya bernilai 0,001%. Kecil sekali. Maka kita mampu menciptakan kondisi seperti itu, menghargai batin dan pikiran ini, merupakan berlian yang sangat berharga. Kita harus menjaga berlian ini tetap jernih, tetap bersih, tetap hening, tetap cemerlang, tetap damai setiap saat. Karena kita tahu sesungguhnya kesalahan kita menilai yang di luar itu sangat besar dan penting sekali. Itulah yang membuat kita menderita, terpontang-panting, dipermainkan oleh apa yang kita inginkan. Sehingga kita wajar mengalami masalah demi masalah. Setelah kita tahu dan menyatakan batin ini lebih penting dari segala-galanya, mari kita bersama-sama untuk melihat pikiran ke dalam pikiran kita sendiri. Mampukah kita tahu terus-menerus
pikiran kita ini. Kita kendalikan, kita arahkan untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing. Sadarilah nafas itu secara biasa dan wajar saja. Jangan ditarik terlalu panjang maupun terlalu pendek. Jangan dipermainkan dengan stop ini atau stop itu. Biarkanlah dia bernafas secara wajar. Karena kita hanya berusaha untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing. Ketika kita menarik nafas, ucapkan dalam batin dan pikiran kita, sadar. Keluar nafas, damai. Tarik nafas, sadar. Keluar nafas, damai. Tarik nafas, sadar. Keluar nafas, damai. Tarik nafas, sadar. Keluar nafas, damai. Meditasi kita mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang, pancarkan cinta kasih dengan membangkitkan pikiran-pikiran positif sesuai dengan tujuan yang saya katakan tadi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita telah bersama-sama membangkitkan energi positif dengan sadar damai. Berarti sudah sekitar 10 menit kita membangkitkan kebahagiaan kita. Lalu kita bersama-sama memahami harapan-harapan kita semua. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Hal-hal yang negatif itu kita masukkan dalam satu kotak. Kunci baik-baik. Jangan dibuka. Jangan masuk batin kita ke dalam kotak itu. Tetapi kita berusaha untuk mengeluarkan batin dan pikiran kita di dalam kotak. Sebagai pengamat, hanya sekedar tahu dan sadar saja. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada kesakitan, ada pikiran negatif, ada banyak hal-hal masalah kita. Tapi kita tahu dan sadar saja. Biarlah itu hanya permainan pikiran. Tapi yang tahu, yang sadar, tetap tenang, tetap seimbang, tetap damai. Disitulah latih membiasakan seperti itu. Sehingga kita akan mampu menghadapi gejolak demi gejolak yang ada di dalam dunia kita ini. Dan menjaga tetap seimbang, tetap tenang, tetap damai. Mari kita bersama-sama mengulang kata-kata cinta kasih itu. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bebas dari semua penderitaan. Bebas dari semua kebencian. Bebas dari semua ketakutan. Bebas dari semua kesakitan. Bebas dari semua pikiran negatif. Bebas dari semua masalah. Mari kita bersama-sama mengulang kata-kata itu dan dimengerti dalam tata kelola pikiran yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaat. Hanya masuk di dalam si pengetahu sebagai pengamat saja. Bukan mengikuti permainan itu. Meditasi perenungan cita kasih
Kita mulai.
Sabhe sata bhavanto sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, Namo Buddhaya Bante. Ya, anumodana atas bimbingan meditasinya selama lebih kurang 1 jam Bante. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk Bante, mungkin Juliana mau bertanya Bante. Kira-kira mungkin pengertian jana Bante. Jana itu kalau sebagai meditator yang baru belajar itu gimana menjelaskan jana ya Bante? Terima kasih Bante. Ya, kita tahu juga jana itu adalah pencapaian di dalam ketenangan. Di dalam ketenangan itu, sebelum kita memahami itu, kita juga harus mengerti dan paham apa saja faktor-faktor yang menghalangi ketenangan itu. Nah, kalau kita memahami penghalang-penghalang itu adalah termasuk kama canda, nafsu keinginan kita. Nafsu keinginan kita itu baik melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Ingin mencari sensasi-sensasi yang menyenangkan. Ketika kita tidak mendapatkan itu, timbullah ketidaksenangan atau kebencian. Nah, untuk bisa mencari kenikmatan itu kita bingung dulu. Mana ya? Oh, begitu banyak yang kita mau cari. Kita ke restoran, banyak menu makanannya. Kita juga bingung dulu. Wah, ini suka, yang sana suka, semuanya suka. Aku enggak bisa beli semuanya. Aku harus pilih cuma 2 misalkan. Nah, itulah jadi kita tinggal bingung pilih yang mana ini. Nah, itu kebingungan muncul. Di sanalah akhirnya kita ragu-ragu dan bimbang mana yang harus aku pilih. Ketika kita tidak bisa memahami seperti ini, akhirnya ya kita semuanya itu karena malasnya itulah kita juga tidak bisa mengembangkan batin dan pikiran kita. Kemalasan kita itu juga termasuk penghalang kita. Maka itu siapapun juga yang memahami ke-5 faktor ini penghalang, jadi kita harus mengetahui 5 faktor yang bisa menimbulkan, memancing timbulnya ketenangan itu. 1, otomatis faktor namanya arah pikiran kita ke nafas. Lalu dia merenungkan ke nafas terus-menerus, timbullah rasa piti. Karena, wah, aku sudah bisa memusatkan, aku bisa memusatkan nafas kita. Timbullah rasa senang dan gembira. Di situ senang dan gembira akan menimbulkan kebahagiaan. Aku bahagia, aku bahagia. Disitulah sesungguhnya kita ekagata cita itu menyatu menjadi satu kesatuan, itu namanya jana pertama kita capai. Ada 5 faktor tadi, jana pertama kita capai. Kalau 2 faktor ini dihilangkan, vitaka wicara itu hilang dengan sendirinya, karena kita lebih dalam lagi, senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa muncul. Kita bahagia karena kita sudah memusat juga. 3 faktor ini yang membuat masuknya jana kedua. Kalau kita sudah masuk jana kedua ini, mau lebih dalam lagi, ternyata kita harus melepaskan piti lagi. Piti ini kita dihilangkan, masuk yang lebih dalam, menuju yang dikatakan bahagia yang luar biasa, karena kita sungguh-sungguh memusat dalam kebahagiaan itu sendiri. Jadi tinggal suka dan ekagata cita. Disitulah yang dikatakan kita tahu, oh, untuk lebih maju lagi ternyata kebahagiaan ini kita tidak boleh terikat. Harus sungguh-sungguh berani dilepas, hanya menjadi ekagata cita, berarti kita tujuan meditasi itu berhasil. Nah, itu namanya mencapai jana keempat. Itulah yang dikatakan untuk memajukan semua ini berkembang, kita berani untuk berjuang, membuang yang kasar, untuk menemukan yang lebih halus, dan lebih halus, sampai yang dikatakan ekagata cita. Nah, itulah namanya apa yang diajarkan Sang Buddha itu ternyata bisa dirinci seperti itu. Tetapi yang penting bukan teorinya, yang penting dipraktekkan, dijalankan dengan sungguh-sungguh, pasti semuanya bisa dicapai oleh siapapun juga. Jadi ini namanya datang, lihat, dan membuktikan sendiri. Betul Bante, berarti ya hipasiko ya. Jadi kalau umat awam yang udah mencapai sotapanna itu
sudah pasti jana 1 Bante. Apakah demikian? Terima kasih Bante. Sotapana itu kan istilahnya tidak perlu. Mereka sudah bisa mengatur pikirannya sedemikian rupa. Bukan berarti dia harus masuk jana dulu. Sotapana itu ada kebijaksanaan yang mereka tekankan. Tetapi ya semuanya jana itu penting. Penting juga untuk mendukung lebih cepat proses untuk pemurnian batinnya. Jadi dengan demikian ketika dia mencapai sotapana, sesungguhnya tidak membutuhkan jana pertama juga bisa mencapai langsung asal dia merenungkan dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya, dia tahu oh beginilah harus membuang dan membuang. Terutama kita membuang rasa aku melihat, aku mendengar, aku mencium, aku merasakan, aku memikirkan. Jadi itu sesungguhnya sekedar tahu saja, tidak ada istilahnya aku melihat, aku mendengar, aku mencium, aku merasakan, atau aku memikirkan. Itu sekedar tahu saja, tidak ada akunya di sana. Jadi konsep akunya sudah bisa dihilangkan otomatis. Saat itulah yang dikatakan dia mencapai sotapana. Ya Bante, berarti kan kalau tingkat kesucian itu ada 4 ya Bante ya. Kira-kira kita sebagai umat awam itu kalau misalkan di kehidupan ini minimal sotapana Bante, apa yang harus kita lakukan Bante? Anumodana Bante. Ya otomatis sotapana ini bukan sesuatu yang terlalu dipikirkan, tetapi sotapana itu perlu dianalisa, diselidikin berulang-ulang. Tiap hari kita belajar apa saja masalah kita atau penderitaan kita, itu kita catat. Ada hari ini ada masalah ini, A, B, C. Nah, lalu kita juga renungkan, dari masalah itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, tulis saja. 1, 2, 3 itu juga dilihat. Ada. Dari sebabnya ini, kalau seandainya kita mencabut penyebabnya itu, apakah benar ini akan memadamkan atau menyelesaikan masalah itu? Nah, disitulah akhirnya kita cari jalan keluarnya. Kalau tiap hari kita, tiap malam, pagi, siang, sore, malam, masalah apapun juga itu, kita catat seperti itu, tiap malam, kita pelajari, kita renungkan, kita pelajari, kita renungkan, dianalisa dan diselidiki terus-menerus, lama-lama kita akan mengerti apa itu duga dan apa yang menyebabkan, dan akhirnya kita tahu, oh ini loh outnya. Lama-lama kita akan mahir untuk bisa menghentikan penyebabnya, melenyapkan semua sumber penyebabnya otomatis. Itulah yang dikatakan untuk mempercepat proses mencapai kesucian itu. Baik Bante. Jadi mengenai jana itu hanya ketika kita sitting meditation aja atau maksudnya bisa misalnya contoh si A udah capai jana gitu kan Bante. Apakah itu hanya bisa diverifikasi ketika si A itu sitting meditation atau di everyday life-nya bisa kelihatan Bante? Terima kasih Bante. Sesungguhnya kalau diperhatikan jana itu kan tergantung apa itu samadhi, kita lihat ya. Satu namanya usaha yang benar, perhatian yang benar, langsung konsentrasi yang benar. Tetapi kalau kita tahu ini, kita semua harus bisa setiap saat kita berusaha secara terus-menerus membangkitkan kata-kata sadar damai berulang-ulang, perhatian itu ke arah sadar damai berkali-kali. Jadi usaha, perhatian juga ke sana, akhirnya perhatian itu ke sadar damai memusat di situ juga terjadilah pemusatan. Jadi siapapun juga, baik kita naik duduk, berjalan, berdiri, jaga toko, kerja, di office kita, sedang ngetik, dalam batin kita bekerja, sadar damai, mengerjakan tugas semuanya itu tetap kita membangkitkan sadar damai. Itu namanya sudah ada usaha, perhatian ke sadar damai, memusat terus ke sadar damai, disitulah itu akan bisa memancing jana-jana itu tetap terjaga, akan membuat kita timbul piti juga, membuatkan senang, gembira, dan bahagia akan selalu muncul. Bisa dijalankan seperti itu. Baik Bante, berarti kalau kita sebagai umat awam itu dimulai dengan
apa ya, tekad dan niat dulu ya tiap hari meditasi ya Bante ya. Ya, Kan butuh waktu ya, perjuangan. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan hanya untuk umat biku saja, tetapi untuk semua makhluk yang mau maju, yang mau mendapatkan kekayaan batinnya. Karena kita semua ingin kaya. Tetapi kalau kita kayanya hanya kayanya secara materi, batinnya miskin, selalu bingung, gelisah, takut, cemas, kacau, frustrasi, akhirnya dia tidak paham bahwa sesungguhnya kita membutuhkan dua-duanya. Di dunia ini kita kaya, di dalam batin juga kita kaya. Maka itu untuk mendapatkan kekayaan batin itu ternyata kita juga harus bekerja menyediakan waktu, membiasakan untuk bagaimana kita bisa tenang, bisa damai itu. Itulah yang dikatakan tergantung tiap-tiap individu sampai di mana kebiasaan mereka untuk menenangkan pikirannya. Mungkin ada yang bisa setengah jam di pagi hari, setengah jam di malam hari, nanti ditambah lagi minggu depan 40 menit, malamnya juga 40 menit, terus 1 bulan kemudian naik lagi jadi 50 menit, 50 menit. Nah, itu namanya dia sudah berjuang untuk memperbanyak waktunya, membiasakan bagaimana aku bisa mendapatkan ketenangan ini, karena waktu kita bekerja makin banyak, disitulah yang kita yakin aku akan lebih kaya batinku. Nah, itulah yang harus diperjuangkan toh. Kalau kita hanya mau kaya materi, kita berjuang bekerja dengan sungguh-sungguh ke dunia ini, tetapi lupa untuk mencari kekayaan batin juga harus bekerja, menyediakan waktu yang lebih banyak, membiasakan konsentrasi, memusat ke dalam diri kita masing-masing. Seperti itulah yang harus kita kembangkan, perjuangkan sebagai umat Buddha, harus tahu caranya menemukan teknik untuk mencari kekayaan batinnya. Setiap orang punya maksudnya beda-beda gitu ya Bante ya, nggak mungkin sama ya. Soalnya kadang perenungan saya demikian Bante. Mungkin ya ini perenungan saya demikian di zaman Sang Buddha. Misalkan biku mendengar suta A, jadilah arahat A gitu Bante, atau sotapanna A gitu. Biku B mendengar suta C, jadilah arahat C, kayak gitu sih Bante. Kan berarti kan tiap orang kan mungkin akan berbeda. Apakah demikian Bante? Ya, bisa dikatakan memang seperti itulah, kan semuanya tergantung paramita. Kalau kita perhatikan, kita sekarang umat Buddha yang di dunia ini semuanya punya cita-cita. Aku mau bisa mencapai kesucian dalam kehidupan ini. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Ternyata kita nggak sampai, tidak mencapai kesucian. Tapi perjuangan itu tidak sia-sia. Itu mengakibatkan mereka bisa terlahir di alam sugati, alam bahagia. Nah, alam bahagianya ya karena dia cita-citanya untuk mencapai kesucian. Pada satu saat nantinya mereka itu menunggu di alam surga tingkat keempat karena dia punya cita-cita untuk mencapai kesucian. Nah, dari situlah pada satu saat ketika Sang Buddha yang akan datang, Buddha Maitreya, mau lahir ke bumi, wah, gempar di alam surga sana, gempar. Sini berpesta pora, sangat gempar, berteriak-teriak gembira sekali. Oh, Buddha Maitreya lahir ke bumi, Buddha Maitreya. Wah, kita yang punya tekad itu dengan begitu, wah, Buddha Maitreya lahir ya. Karena kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh tidak mencapai dalam hidup ini, dengar kita di alam surga itu bahwa Buddha Maitreya lahir ke bumi, kita bareng-bareng nantinya ya turun ke bumi bareng-bareng. Jadi dengan karena kita sudah paramitanya sudah mendekati kesucian, ketika Sang Buddha Maitreya ceramah, oh aku mengerti ini loh, langsung terang menerang mencapai kesucian. Seperti itulah, maka dari itu tidak sia-sia walaupun kita dalam hidup ini tidak mencapai, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, tapi perjuangan itu pasti ada harganya, akan mempercepat proses kita di waktu yang akan datang, ya. Tetapi kalau kita bisa berjuang lebih banyak lagi, memperjuangkan meditasinya bisa 4 jam pagi, 4 jam malam, 8 jam. Karena kita cari ke dunia 8 jam mencari kekayaan materi, kita juga cari kekayaan batin 8 jam. Wah, itu nanti
Wah, ini pejuang sungguh-sungguh ini. Orang yang mau mencari kekayaan dunia ya oke, mau cari kekayaan batin juga oke, semuanya diperjuangkan. Nah, itu the best of the best. Siapa tahu orang ini bisa mencapai lebih cepat. Nah, itulah yang dikatakan tergantung usaha, tergantung perjuangan. Karena Sang Buddha katakan, di mana adanya 8 jalan utama dijalankan dengan serius dan sungguh-sungguh, di situ tidak kekurangan. Makhluk suci akan muncul di dunia ini. Itu aja. Sudah cukup jelas, loh? Ya, Bante, berarti jadi berpedoman pada satu jalan mulia berunsur 8 ya, Bante ya. Ya, itu Ya. sesungguhnya 8 jalan utama itu sangat-sangat luar biasa. Dunia sekarang ini tidak damai itu karena mereka moralitasnya bobrok semuanya. Ucapannya tidak tertata dengan rapi dan benar. Tingkah lakunya juga tidak tertata rapi dengan benar. Mata pencariannya amburadul semuanya. Semuanya salah dijalankan. Asal mereka mau kaya, jalankan apapun juga hanya amburadul. Mata pencariannya juga salah. Itulah yang menyebabkan dunia ini korupsi merajalela di mana-mana. Tetapi kalau silanya dijaga dengan tepat, otomatis kejahatan berkurang. Nah, otomatis itulah yang dikatakan moralitas itu ternyata menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi mereka yang menjalankan, dan negara itu akan lebih maju dan berkembang lagi. Ya, baik, Bante. Berarti untuk kita perumah tangga, minimal latihan harian itu wajib ya, Bante ya, supaya mengikis loba dosa moha kita ya, Bante ya. Lebih bisa mengontrol ya, Bante, lebih mengontrol emosi gitu. Baik umat rumah tangga, tetapi kita adalah berusaha menjadi manusia yang pandai menggunakan waktu. Karena setiap waktu, setiap detik itu bermanfaat. Jadi kita manfaatkan tiap detik itu, dimanapun juga, ucapkan dalam batin, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Atau kita ganti dengan Putho, Putho, Putho. Terus menerus itu akan menjadi sarana yang dikatakan kita selalu melatih dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai kedamaian itu sendiri. Jadi harus ada inilah ya, kalau boleh tanya saya, Bante, mengenai itu, Bante, Patidana dan Etawata. Mengenai Patidana dan Etawata itu perbedaannya apa, Bante? Soalnya kan biasa kalau misalkan ke wihara ada yang baca Patidana, ada yang baca Etawata. Apa perbedaannya, Bante? Terima kasih, Bante. Sesungguhnya itu adalah kata-kata yang sangat memancing ya. Jadi seolah-olah Sang Buddha ini adalah seorang ahli psikologi yang begitu dalam, sehingga kata-kata yang begitu indah, siapapun juga, makhluk manapun juga yang mendengarkan kata-kata itu, dia merasa senang. Waduh, aku dipancari jasa, aku dikatakan begini yang positif, aku dulu berjasa terhadap mereka begitu. Wah, senang, begitulah. Jadi kalau kita katakan, wah, kamu ini tidak pernah berbuat baik padaku, kamu itu gimana bikin aku menderita, pasti kalau itu kan tidak bahagia. Makanya itu kalau dilihat kata-katanya, dua-duanya boleh dipakai karena itu sangat-sangat positif lah, sangat berguna, bisa memancing makhluk apapun juga yang mendengarkan, dia ikut gembira dan ikut bahagia. Itulah yang membuat mereka terlahir bisa berubah menuju yang lain, lebih baik. Baik, Bante. Jadi kalau kita perumah tangga di rumah itu sebaiknya baca parita apa dulu sebelum memulai meditasi, Bante. Mungkin parita singkat yang mungkin Bante bisa ini kasih pengarahan. Kita wajib baca parita apa, baru kita meditasi, kemudian dilanjutkan dengan patidana atau etawata ya. Demikian ya, Bante ya. Ya, otomatis parita yang sangat simpel dan sederhana kan istilahnya. Sebelum kita meditasi itu, umat awam banyak kesibukannya. Maka itu membaca parita itu adalah salah satu pancingan untuk menutup energi gelombang-gelombang pikiran yang tadi amburadul, kacau balik, ditutup dengan yang positif supaya kita terpancing dengan ketenangan yang sekedarnya terlebih dahulu, dan itu akan mempercepat mencapai ketenangan. Otomatis yang kita pakai dalam
apa itu wihara-wihara yang kita sering baca itu aja dibaca, ya otomatis Buddha Nutasi, Dhammanusati, Sanghanusati, Karanimeta Sutta, lalu kita ya meditasi, lalu bertekad seperti yang tadi, bahwa bagaimana kita membangkitkan kebijaksanaan, tujuan kita untuk menemukan ketenangan, curahkan semua batin dan pikiran kita ke arah kebijaksanaan dan kedamaian terus-menerus, dan kita bertekad mengendalikan keenam indera itu dengan tepat, pikiran selalu senang, gembira, dan melihat pikiran ini adalah barang yang sangat berharga, lebih berharga dari yang lainnya tidak ada berharga, aku mau masuk, menemukan berlian yang sangat berharga. Nah, itulah tekad seperti itu, kita tahu seperti itu, arahnya sudah jelas, tegas, otomatis kita akan cepat bisa masuk ke dalam. Baik, Bante, ada pertanyaan masuk. Apakah meditasi hanya diukur dari lamanya waktu yang digunakan saat praktik dilakukan? Kadang ini sering terjadi di saat adanya retret. Mereka bermeditasi dalam waktu yang lama, hanya ingin terlihat kuat oleh orang lain saat meditasi, padahal pikirannya tidak terletak baik ketika ia meditasi. Apakah ini nanti akan menimbulkan keakuan? Akta, Bante, silakan Bante. Ya, memang kita sabar repot ya. Yang penting kan begini, kita tidak usah mereka seberapa banyak mereka latihan begitu serius, tetapi kita harus sadar kita berusaha bersama-sama tiap-tiap individu membiasakan arah dari pikiran kita, bagaimana pikiran itu kalau memang bisa memusat secara terus-menerus, itu sangat-sangat bagus. Maka dengan demikian ini bukan kita menunjukkan aku duduk yang paling lama tapi pikirannya masih amburadul. Nah, itu kan kita tahu, wah ini kan kita hanya berlagak saja, duduk tapi pikirannya masih semburat. Maka dari itu kita sadar bukan dihitung banyaknya duduk atau lama-lamaan, tetapi kita harus berani arah pikiran kita sudah tepat arah, tepat gunanya, dan apakah kita mendapatkan manfaat dalam ketenangan itu? Nah, kalau kita jalankan dengan serius seperti itu, paham seperti itu, memang makin banyak kita masuk dalam ketenangan, makin dalam, kita akan tidak merasakan kita kok bisa duduk lebih lama. Maka dari itu, siapapun juga yang bisa duduk lama, makin bagus, ya otomatis. Sekarang kita bisa duduk 1 jam misalkan. Ketika kita latihan 10 hari, 2 hari lagi kita bisa 1,5 jam. Nanti bisa 2 jam, masih bisa 2,5 jam. Nah, dengan demikian tiap 2 hari meningkat seperti itu. Wah, 10 hari, waduh ternyata aku bisa duduk 4 jam. Wah, itu kan menunjukkan bahwa kita di dalam ketenangan akan memancing kita mempercepat bahwa kebahagiaan yang kita rasakan itu sungguh-sungguh nikmat, sungguh-sungguh bahagia, sehingga kita bisa duduk lebih lama dengan penuh kebahagiaan dan tidak merasakan waktunya bisa duduk sampai 4 jam seperti itu. Itulah yang namanya ternyata kita bukan hanya duduk 4 jam lama, tapi kita merasakan selama 4 jam aku tambah happy, tambah dalam, tambah tenang. Itulah yang dikatakan terlihat manfaatnya, lebih maju dan lebih berkembang. Oke, gitu kita tidak usah orang lain mengatakan, wah kamu ini berlagak aja duduk kok lama tapi pikiran kamu begini-begini. Biarkan aja dia bicara, ngoceh apa saja, itu hak mereka ya. Yang penting kita quality batinnya lebih damai, lebih dalam, itu sudah cukup. Iya dong. Ya Bante. Jadi misalkan tadi Bante kan bilang 4 jam, itu lebih bagus 1 jam, 1 jam, atau boleh 30 menit, sampai 8 kali, Bante. Bagaimana bagusnya, Bante? Itu tidak menjadi masalah sih. Istilahnya dalam setiap latihan itu, tiap-tiap orang berusaha untuk mencari teknik yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Kalau mereka bisa berusaha tiap 30 menit latihan lagi, 30 menit latihan lagi, ya tidak menjadi masalah. Maka itu kan ada kombinasi yang mereka latihan itu 1 jam duduk meditasi, 1 jam berjalan, 1 jam berdiri misalkan. Ada yang melatih seperti itu ya dipersilakan. Jadi dengan demikian itu dirubah itu untuk mencari kebiasaan mana yang paling cocok, ternyata mana yang bisa membuat mereka bisa konsentrasi
dijalankan aja yang semampu kita sesuai dengan peraturan yang diajarkan guru yang melatih di saat itu. Nah, itu aja. Jadi kita tidak usah menentang, oh di sini cara begini diikutin, di sana cara begitu diikuti. Jadi kita bisa berguru mengikuti berbagai macam guru yang melatih kita. Dengan demikian ya itu kemajuan demi kemajuan agar kita rasakan perbedaannya. Ya mudah-mudahan makin lama juga makin maju. Kalau tiap bulan kita bisa ikut retret 1 minggu ya bagus sekali ya toh. Jadi kita istilahnya 1 bulan 1/4 bagian kita gunakan. Hitung-hitung 12 bulan kita bisa 12 kali. Wah, ini luar biasa retret yang sungguh-sungguh serius dijalankan kan begitu. Karena kita katakan, aku mau cari kekayaan batin supaya lebih maju batinku, lebih tenang, supaya itulah yang dikatakan sebagai kekayaan batin kita. Nah, itu. Oh, Bante, kalau 1 bulan kan biasa kan disarankan perumah tangga 1 kali menjalankan tasila kan Bante. Jadi kalau misalkan 12 kali 4, 48, berarti harus retret berapa hari itu ya Bante ya? Ya, itu lagi 48 dibagi harus berapa kali ini? Biasanya retret kan 10 hari minimal 5 kali dong Bante setahun itu. Ya, itulah namanya kita harus tahu juga. Karena kita ini kan semuanya mau maju toh, maju di dalam bidang apapun juga, itu kan tergantung perjuangan memperbanyak waktu untuk mengembangkan ke bidang masing-masing itu, sehingga kita tahu makin banyak kita melatih diri juga makin banyak hasil yang akan kita peroleh. Kita semua bercita-cita, aku mau jadi mencapai kesucian secepat-cepatnya. Tapi kalau kita tidak melatih diri, bagaimana kesucian itu bisa didapat? Karena kesucian itu bisa didapat kalau kita melatih bagaimana membersihkan dan memurnikan batin kita setiap saat dengan sungguh-sungguh. Otomatis itulah yang dikatakan makin banyak kita melatih, makin banyak pula kemajuan kita, sehingga makin banyak pula kekayaan batin kita berkembang dan muncul secara alami di dalam diri kita masing-masing. Itu aja. Baik, Bante. Ya, ini ada pertanyaan, apa jenis makanan yang seharusnya dihindari supaya bisa cepat mencapai ketenangan dalam meditasi, Bante? Ini pertanyaan terakhir, Bante. Tentang jenis makanan yang seharusnya dihindari supaya bisa cepat mencapai ketenangan dalam meditasi. Silakan, Bante. Ya, memang serba repot ya. Istilahnya makanan-makanan itu kita harus istilahnya jangan terlalu makan kenyang. Itu yang penting. Kedua ya, jangan selalu makan dan makan. Itu makanya itu makanan itu kalau kita dulu kita pertama kali masuk wihara hutan itu kita juga melatih bersama. Di dalam wihara hutan itu makan cuma sekali. Tetapi kita mau maju itu harus memikirkan bagaimana supaya kita maju. Ternyata sekali saja makan itu, ternyata itu juga kurang membawa kemajuan. Maka itu kita bertekad, kalau gitu 1 hari makan, 1 hari libur. Kalau kita libur ini diperbanyak meditasinya. Kalau kita sudah kuat sampai 3 kali, sehari makan, sehari libur, sekali makan, sehari libur, sampai 3 kali begitu, kita tingkatkan. Sekali makan, 2 hari libur. Sekali makan, 2 hari libur. Terus seperti itu kali ini sudah kuat. Wah, perut kita sudah cocok, bisa bertahan. Kita naikkan. Sekali makan, 3 hari libur. Sampai 3 kali, oh kuat, aku masih bisa. Gantilah 1 kali makan, 4 kali libur. Untuk apa? Untuk kita pahamin kalau kita hidup di hutan itu semuanya disiplin. Biasanya kita jam 3 itu sudah bangun pagi. Kalau kita mau makan itu jam 5:30 itu siap-siap untuk membawa semua perlengkapannya, berkumpul di Dhammasala, lalu jam 6 kita berangkat pindah patah bersama. Dan akhirnya kita selesai dari semuanya sekitar jam 9. Otomatis kita dari situ baru kita bisa meditasi. Tetapi kalau kita puasa,
jam 3 kita meditasi terus sampai jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, sekuat kita. Itu namanya memanfaatkan kita berjuang dengan sungguh-sungguh, memperbanyak untuk mencapai ketenangan, memperbanyak bagaimana mengembangkan vipassana kita. Disitulah yang dikatakan berjuang itu memang harus ada trik dan strategis masing-masing. Maka itulah yang dikatakan makanan dikurangin, akhirnya juga tidur juga dikurangin. Kalau dulunya kita tidur 8 jam, kita harus latihan mungkin 3 hari lagi kita harus kurangi tinggal 7 jam, 3 hari lagi kurang lagi 6 jam. Jadi dilatih pelan-pelan. 5 jam, 4 jam, sampai 3 jam. Gimana? Oh, masih kuat. Turun lagi 2 jam. 2 jam, aduh, berat, tidak kuat, naik lagi 3 jam. 3 jam, wah ini kok masih berat, naik lagi 4 jam. 4 jam, oh kelihatannya aku masih bisa tahan ini. Walaupun capeknya luar biasa, aku masih bisa tahan. Ya, oke, tentukan ini. Jadi dilatih 4 jam itu terasa capek tetap dijalankan. Karena siapapun juga yang olahraga, latihan olahraga, memang ketika kita masih latihan pertama kali semuanya capek badan kita. Kalau latihan tiap hari, lama-lama sudah menter lah. Jadi kita bisa bertahan. Itulah namanya melatih, memperbanyak, melatih, memperjaya, melatih juga mengurangi. Jadi dengan demikian tiap-tiap orang punya triknya masing-masing. Dengan demikian ya kita harus lihat bukan makanan apa yang mengganggu kita, tetapi kita mempelajari juga bagaimana makanan atau minuman apa yang mengganggu ketenangan, itulah langsung kita hindarin. Karena ya kita pernah juga ya rasanya beberapa bulan kita setiap selesai itu kok ngantuk. Kita pelajari kenapa aku ngantuk ini kenapa? Apakah karena makanan terlalu banyak kita sudah ngurangi? Kok masih ngantuk? Wah, apakah minuman tertentu yang membuat kita ngantuk? Akhirnya kita coba. Misalkan kita tiap hari itu tiap jam 4 sore minumnya di situ hanya ada kopi, teh, coklat, dan terkadang ada Sprite lah, Fanta lah, terkadang itu. Tapi ya kopi, teh, coklat itu pasti ada. Maka itu ketika kita memperhatikan, stop semuanya, aku tidak mau minum yang lainnya, aku hanya minum air putih aja. Selama 1 minggu kita hanya minum air putih saja. Oh, kok tidak ngantuk? Wah, ternyata minuman ini yang mengganggu aku ngantuk. Nah, akhirnya setelah 1 minggu aku tidak ngantuk, kita ngetes juga. Coba minum kopi. Minum kopi, waduh ternyata aku ngantuk. Jadi ini nggak cocok ini. Kopi nggak bisa untuk saya. Jadi saya hindari. Kita 1 minggu tidak minum lagi kopi, tidak minum yang lainnya juga, hanya minum teh saja, air putih saja, lalu dicoba lagi. Bagaimana dengan teh? Itulah yang dikatakan mencoba bukan berarti apa yang membuat saya ngantuk orang lain juga sama, belum tentu. Tiap orang kan punya badan yang berbeda-beda, reaksi dari otak kita juga berbeda-beda. Maka itu harus diselidikin sendirilah. Kita tidak bisa mengatakan yang ini yang membuat kita ngantuk, yang itu tidak. Kalau kita membuat kita ngantuk, bukan berarti semuanya dilarang. Oh ini berbahaya bagi mereka yang meditasi, tidak boleh. Nah, maka itulah yang namanya belajar sendiri untuk mengalami sesuai dengan keadaan tubuh jasmani masing-masing. Ya, baik Bante. Mungkin Bante bisa memberikan closing statement sebelum kita tutup sesi malam hari ini. Silakan Bante. Ya, marilah kita bersama-sama untuk memahami bahwa Putri Aryani yang sudah menyanyikan lagu I haven't found what I looking for. Aku belum menemukan apa yang aku cari. Tetapi kita sekarang sudah tahu. Kita harus menemukan apa yang kita cari di dalam batin dan pikiran kita. Kita tahu mana yang menjadi musuh kita. Kita tahu mana yang menjadi teman untuk perkembangan kemajuan batin dan spiritual kita. Marilah kita menghindari yang menjadi musuh-musuh,
penghalang untuk membuat kita maju, tetapi mengembangkan teman-teman yang mendukung, mendorong perkembangan spiritual kita bersama. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak pernah memboroskan waktu kita, menggunakan sebaik-baiknya dimanapun juga kita selalu berada. Jangan lupa, ucapkan aja sadar damai, sadar damai, sadar damai berulang-ulang, karena kita tahu itulah sumber kebahagiaan yang akan membuat kita tiap detik, tiap menit kita selalu bahagia, karena menemukan jalan yang jelas ini, kita telah menemukan apa yang diajarkan Sang Buddha dan dipraktekkan ke dalam diri kita sendiri. Jadi mereka-mereka yang menyanyikan, aku belum menemukan, tetapi kita sudah menemukan, tapi tidak dijalankan. Bagaimana penemuan dari Sang Buddha ini tidak dikembangkan ke dalam diri kita sendiri, hanya yang rugi adalah diri kita. Maka dari itu kita harus berjuang dengan penuh semangat. Cukup ucapkan sadar damai, sehingga itulah yang namanya umat Buddha adalah pandai menggunakan waktunya, pandai mengarahkan pikirannya, pandai juga aktivitas pikirannya selalu aktif karena positif. Dia akan mendapatkan sumber kebahagiaan, menemukan kesejukan dan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Dhammawijaya Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, pada malam hari ini, setelah kita berbuat baik macam-macam, baik tadi pagi, siang hari mungkin, atau mungkin hari-hari yang lalu kita juga telah berbuat baik, bahkan saat ini juga kita berniat untuk berbuat baik, nanti bisa Anda lihat di akun yang kita akan kirim. Maka dari itu kita bertekad, jasa-jasa kebajikan ini tidak lupa pula kita bagikan sebagai sarana yang mendukung kita semua untuk mempercepat proses bebas dari semua permasalahan, bebas dari semua penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga semua para leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan mereka berhak untuk menerima jasa kebajikan yang kita pancarkan untuk mereka juga, termasuk makhluk-makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di tanah, di sawah, di mana kita memiliki tempat itu juga. Semoga semua makhluk yang di sana ikut bersuka cita. Dan tidak lupa, kita juga pancarkan jasanya ini. Semoga jasa kebajikan ini juga bisa diterima oleh almarhum Bante Jutaliko Mahatera. Semoga mereka ikut berbahagia di alam yang penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan bisa diterima semuanya. Mari kita pancarkan jasa kebajikan ini. Ya kawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang pitanang opakapati ecitang baditang temhang ke pamewasami cetu sabe purenti sangkapa cando panarasoya tamani cho ti rasoya ta sabitiyo viwajanto sabaroko vinasato mate bawat wantarayo suki dikayu kopawa abhiwadhana silisa nicamuda pacaino cattaro dhammawadhanti ayu wano sukang halang ayang cakodak kinang dinang sangkampi supati titang dikaratang hitayasa tanaso opakapati soyati kamocayan tidasito petanang pucaca katang ulara balanca bikunang manutat dinang tomhewi punyang pasutang anapakanti bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavina saraswati bhavantu te
bhavattu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba dhammanubhavina saraswati bhavantu te bhavattu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba sanghanubhavina saraswati bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Dhamma Wijaya Mahatera dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Siddha matu, siddha matu, siddha matu itang palang. Etasming ratasming sama sambuddha cetaso. Berhasil, berhasil, berhasil. Dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga cita-citanya selalu berhasil. Satu. Sadu, sadu, sadu. Ya. Oke, teman-teman. Sukihoto, Namo Buddhaya. Budaya Bante, selamat malam. Ya, baiklah. Kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam. Namo Buddhaya.